Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Seorang yang ingin meniti keluarga demi menuju surga, maka ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa ketentuan yang harus diikuti. Pertama, di Quran surah ke-49 ayat 13 yang sebagian telah kita uraikan tadi. Ya ayyuhan nas, hei manusia, siapapun tanpa kecuali. Kesempatan ini terbuka bagi yang ingin memerolehnya, tapi tidak akan pernah diraih oleh orang yang enggan untuk mendapatinya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami telah ciptakan kalian dengan pasangannya yang telah disesuaikan untuk kehidupannya. Manusia terdiri dari lelaki dan perempuan. Jadi aturan pertama bagi yang hendak berkeluarga mesti memastikan bahwa pasangannya betul lelaki dan perempuan. Jika disebutkan kalimat seperti ini di Quran, ingat saya berikan rumus di tafsir ya. Kalau Anda menemukan keterangan di Quran tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, masih umum, ini menandakan peristiwa dimaksud akan terjadi di setiap masa dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Tapi jika disebutkan tokohnya siapa, kejadiannya kapan, ini menunjukkan bahwa peristiwa dimaksud hanya terjadi pada orang itu saja, tidak pada yang lainnya. Saya beri contoh misal, ada putrinya Imran. Saya ulang, ada putrinya Imran yang lahir dari hasil perkawinan dengan Hannah, namanya Maryam. Maryam kemudian mengandung dan melahirkan tanpa pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Ya, walam yamsasni bashar. Aku enggak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Dan oleh Quran disebutkan namanya jelas, Maryam binti Imran wa Maryam ibnata Imran. Maryam binti Imran. Ketika disebutkan namanya jelas detil dengan nasabnya, ini menunjukkan bahwa peristiwa itu tidak akan pernah terjadi pada perempuan manapun di muka bumi sampai kiamat. Tidak ada satupun perempuan yang akan mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Kalau yang mengandung melahirkan mengaku tanpa bapak, itu banyak. Tapi yang tidak disentuh laki-laki manapun itu cuma Maryam. Dan disebutkan Maryam anak perempuannya Imran, supaya kalau di masa yang akan datang ada ngaku-ngaku, saya juga Maryam, tapi ini anak perempuannya Imran, Anda siapa? Ya, jadi tidak akan pernah terjadi pada siapapun kecuali Maryam. Kalau tidak disebutkan namanya, umum peristiwanya, ini menunjukkan informasi tersebut akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Ada petunjuk kewaspadaan di Quran dalam berumah tangga. Disebutkan dengan kalimat pembuka yang umum, tapi maknanya paradoks. Ini loh pasangan kalian laki-laki dan perempuan. Sebetulnya secara nalar sudah paham kita pasangan kita yang laki-laki pasti perempuan. Tapi ketika itu ditegaskan kembali dalam bentuk taukid, ini menunjukkan bisa berpotensi terjadi penyimpangan di masa depan, kapanpun, dimanapun. Ada orang yang salah memilih pasangannya. Jadi hati-hati. Ya. Bahkan mohon maaf ya, penyimpangan sekarang itu lebih dahsyat dibanding zaman Nabi Lut. Zaman Nabi Lut itu jelas kelihatan mana laki-laki, mana perempuannya. Zaman sekarang itu banyak kasus terjadi, kami menerima laporan. Ada orang menikah baik-baik, melamar baik-baik, ketika pernikahan terjadi, malam pertama dan seterusnya, terlihat ternyata yang seperti perempuan itu nampaknya laki-laki. Betul, saat dilamar Nia, di KTP Kurniadi namanya, ini kan? Jadi aneh gitu kan? Antum mesti cek lagi, jangan-jangan tidak tepat ini. Ya. Nah, jadi dalam persoalan ini, jika ada terjadi penyimpangan seperti itu, maka ini yang sedang punya masalah, kita bantu. Ya, jangan disudutkan, jangan kita cela berlebihan, tapi kita bantu supaya keluar dari hal yang tengah dirasakan itu. Jelas sampai sini? Taib. Selanjutnya kita lanjutkan dengan cepat. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami tetapkan pasangan-pasangan ini tinggal di tempat-tempat yang luas. Syu'ub, komunitas yang luas. Ya, bisa beda RT, bisa sama RW,
bisa beda kelurahan, kecamatan, sampai dengan kabupaten, provinsi. Masya Allah, seakan-akan Allah ingin sampaikan, nih pasangan Anda bisa cari seluas-luasnya. Kalau nggak ketemu satu RT, cari di beda RW. Nggak ketemu di satu RW, cari di beda kelurahan. Nggak ketemu di kecamatan, nggak ketemu di Palembang, mungkin ada di Jakarta. Nggak ketemu di Jakarta, cek di Jawa. Nggak ketemu, cek sampai Papua, cek sampai ke Malaysia, sampai ke Brunei. Masa nggak ada satupun di muka bumi cocok untuk Anda? Terbentang luas. Ya. Mungkin ketemu dengan teman sekampung, Masya Allah. Boleh menikah dengan perempuan sekampung? Tidak, bagaimana menikah perempuan sekampung? Banyak dia. Satu aja cukup. Ya. Antum Nabi aja, Masya Allah, batasan di Quran kan 4. Antum mau dengan sekampung, nggak bisa ini. Ya, teman di kampung mungkin ditemukan dia. Ayo coba dapatkan, ikhtiar. Ini menunjukkan bahwa, awas hati-hati, untuk menentukan pasangan itu mesti ada ikhtiar kita mencari. Makanya ayat selanjutnya, ikhtiarnya jangan sampai salah. Perhatikan ahli surga, beda dengan yang lain. Anda keluar dari sini agak berat meniti surga. Ikhtiar seseorang untuk mencari pasangannya, dia akan tempuh dengan cara yang tidak melanggar. Lita'arafu, dengan ta'aruf. Ta'aruf bukan maksiat. Ya, mengenal satu dengan yang lain akan hal-hal yang dibenarkan oleh syariat. Sekarang persoalannya bagaimana cara berta'aruf yang baik? Apakah kemudian datang langsung melihat? Apakah mengamati? Apakah jalan bersama-sama? Tidak. Ternyata diatur oleh hadis Nabi SAW riwayat At-Tirmidzi. Perhatikan kalimatnya. Tunkahul mar'atu li arba'in. Umumnya perempuan dinikahi dengan 4 hal. Di sini maksudnya pernikahan ya, secara umum disebutkan perempuan karena pada umumnya perempuan pasif, laki-laki yang mencari. Kalau diterjemahkan secara bebas, pernikahan itu motifnya umumnya ada 4 hal seseorang menikah. 1, limaliha, karena pertimbangan harta benda. Kan antum cek mau menikah, ukur-ukur dulu untuk akad siap atau tidak, untuk resepsi bagaimana, untuk maharnya seperti apa dan sebagainya. Di kecenderungan pertama. Nanti kita bedakan dengan ahli surga. Jangan-jangan antum sudah berumah tangga sampai dengan malam ini belum masuk dalam kategori yang ini. Kita perbaiki. Yang kedua, lijamaliha, karena cantik atau gantengnya. Awas hati-hati. Ya. Yang pertama karena faktor harta. Yang kedua karena faktor cantik atau gantengnya. Nanti kita jelaskan lebih jauh. Ya. Antum yang laki-laki melihat perempuan, faktor pertama kan dilihat sesuai enggak nih, gitu kan? Yang perempuan juga begitu, gantengnya, tampannya, macam-macamnya. Nanti kita perhatikan. Yang ketiga, nasabiha, keturunannya, latar belakangnya, apa pendidikannya, dari mana dia berasal, bagaimana keluarganya. Dan yang keempat, ini yang harus digarisbawahi, lidiniha, karena faktor agamanya, ketaatannya dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli surga itu yang ingin meniti rumah tangganya menuju surga, kata Nabi, lihat ujung kalimatnya, fadhfar bidzatid dini taribat yadak. Maka utamakanlah pada faktor yang keempat, karena hubungan kedekatannya dengan Allah, maka rumah tanggamu pasti akan beruntung, nyaman. Di ahli surga itu, ketika dia mau membangun hubungan rumah tangga, membentuk keluarga, pertimbangan utamanya bukan karena hartanya, bukan karena bagian ketampanan cantiknya. Ya, cantik kan bisa relatif ya. Kalau jelek kan mutlak gitu ya. Tapi cantik bisa relatif, nanti kita bisa lihat. Ya, kita bisa lihat nanti. Nasabnya, ahli surga tidak. Bagaimana hubungan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kalau orang sudah dekat dengan Allah, sudah 3 yang lainnya akan mengikuti. Karena hartanya, bukankah pemilik harta itu Allah? Yang punya rizki Allah, yang punya ketenangan Allah, yang punya solusi Allah. Jadi ketika ada seseorang mendekati Allah, maka turunan yang 3 akan diberikan kepada dirinya. Karena itu ujung ayatnya ditutup dengan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara Anda, kalau ingin mencari pasangan terbaiknya, cek yang paling takwa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita turunkan. Ya, takwa disebutkan di Quran sebanyak 115 kali. Dari 115 kali ini dibagi 2. Ya. Pertama, ada yang terkait hubungan dengan Allah, bentuknya ibadah ritual. Al-bu'dur rabbani, haddu min Allah. Misal kalimat takwa pertama di Quran surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat kedua sampai dengan kelima, posisi paling kiri dari atas sampai bawah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa ciri muttaqin ini? Ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah.
wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dia berusaha menyempurnakan salatnya. Kalimat salat di situ jama' bentuknya, banyak. Bukan cuma fardunya, sunnahnya dia kejar-kejar. Bagaimana Anda ingin mendapatkan berkah dari Allah dalam pernikahan sementara pasangan Anda jauh dari Allah? Barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah turunkan berkah kepada Anda. Semoga Allah berkahi perjalanan hidup Anda berdua, dan semoga Anda dikumpulkan berdua dalam kebaikan oleh Allah. Sementara Anda jauh dari Allah, bagaimana berkah diturunkan pada Anda? Anda saja tidak memuliakan Allah, bagaimana Allah bisa memuliakan Anda? Yang pertama dilakukan, bangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu teman-teman perhatikan ya. Ayat pernikahan ketika akan dilangsungkan. Antum kalau mau menikah di kartu undangan tuh biasanya suka dicantumkan surah apa itu? Surah ke-30 ayat 21 kan? Ini memang agak aneh ini ya. Agak aneh ini. Biasanya yang kirim undangan itu tahu isi undangannya. Biasanya begitu. Yang kirim undangan sudah paham dengan isi undangannya. Ini yang paling aneh, yang kirim undangan nggak ngerti dengan yang dituliskan. Antum mau sampaikan pada orang Quran surah 30 Ar-Rum ayat 21, sementara antum sendiri belum tilawahi ayatnya. Bagaimana Anda bisa mengajak orang untuk memahami ayat itu, Anda sendiri belum baca ayatnya? Jangan-jangan Anda sebarkan undangannya, Anda sendiri nggak pernah baca ayatnya. Lihat kalimatnya, wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda yang mendekatkan seseorang dengan Allah. Dalam bahasa Arab tanda itu cuma dua kalimatnya. Satu disebut dengan alam atau alamah, tanda yang mendekatkan pada tujuan. Di mana alamat PT Pusri? Oh, di sini, di sini, di sini. Anda tahu alamatnya, semakin dekat sampai ke tujuan. Itu disebut dengan alamah. Tapi yang kedua, ayat. Tidak disebutkan di kamus manapun dalam bahasa Arab, apalagi dalam Al-Quran, kecuali tanda yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu isi Quran semuanya disebut dengan ayat. Karena setiap Anda baca Quran, semakin nyambung dan dekat Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Baqarah berapa ayat? Ali Imran berapa ayat? Nah, teman-teman, proses berkeluarga pernikahan itu dibuka dengan kalimat ayat. Wa min ayatihi. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, hei, tujuan berumah tangga ini saya syariatkan. Tujuan utamanya bukan hanya melepas rindu dan kasih di antara pasangan ini, tapi supaya menjadikan kalian lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang sudah berumah tangga sampai malam ini, belasan tahun, puluhan tahun, tidak menjadikan dirinya lebih dekat dengan Allah, ada yang keliru di rumah tangganya. Pasti ada yang salah itu. Anda tadinya jarang ke masjid, ya jarang sholat berjamaah, supaya lebih meningkat kualitas sholatnya dikirimkan makmum sampai ke rumahnya. Sampai di rumah pun belum mau berjamaah juga, Anda perlu dikirimkan berapa makmum lagi? Oh, jangan pikirkan yang macam-macam deh ya. Coba cek dulu gitu kan. Pasti ada yang salah tuh di situ. Ya, ada yang keliru. Karena itu, sebelum berumah tangga pastikan kata Nabi, bangun kedekatan dulu dengan Allah supaya rahmat diturunkan. Bacaan Qurannya, kan? Masya Allah. Infaknya, sedekahnya, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak disebutkan takwa dalam Al-Quran kecuali membangun hubungan dengan makhluk, hubungan baik dengan makhluk. Hablum minan nas, ad-bu'dul insani. Ya, contohnya di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 133 sampai 134, posisi paling kanan sebelah atas. Ya. Jangan-jangan hubungan baik dengan Allah iya, tapi dengan ibu mertua kurang bagus, dengan kerabat kurang baik, dengan tetangga kurang bagus, itu pun akan menghadirkan ketidaktentraman dalam rumah tangga. Ya. Saya agak percepat sedikit. Kalau urusan agama ini sudah dipegang kuat dalam kehidupan, maka yang tiga akan merubah konsepnya. Perhatikan, yang tiga akan berubah konsepnya, dan ini langsung dicontohkan lewat kehidupan rumah tangga Nabi SAW. Mohon izin ya, saya mau tanya sebentar. Berapa istri Nabi? Saya ulang, berapa istri Nabi? Baik. Ada yang bilang 11, ada yang 12, ada yang 9, lebih daripada 4 dia. Meninggal 2 lebih dulu, 9 hidup bersama Nabi sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Teman-teman, 9 istri Nabi yang bersama Nabi SAW menemani Rasulullah SAW dalam hidupnya, ternyata setelah dikaji dalam penelitian As-Sirah An-Nabawiyah, Nabi itu diperkenankan menikah lebih daripada 4 karena seluruh istri si Nabi itu menjadi miniatur karakter perempuan di muka bumi.
Jadi semua karakteristik perempuan di muka bumi itu nampak pada istri-istri Nabi SAW. Karena itulah ditetapkan lebih daripada 4. Nanti kita akan lihat, antum keluar dari sini cek di rumah istri antum mirip siapa gitu ya. Kita lihat nanti, saya berikan jabarannya sedikit-sedikit. Ya. Itu dari yang paling perhitungan, Pak, sampai yang paling cemburuan, Bu. Ada sebelum menikah dengan Nabi. Sebelum menikah dengan Nabi. Tapi karena Nabi itu orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling takwa. Ya, fadhfar bidzatid dini taribat yadak. Beruntung perempuan-perempuan ini. Karena lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mampu merubah semua karakter ini, menjadikan semuanya bermakna positif dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya hitung-hitungannya masalah uang belanja, setelah menikah dengan Nabi dirubah oleh Nabi menjadi hitungan ibadah. Sekarang bagaimana caranya satu kurma jadi ibadah? Yang tadinya cemburunya pada urusan dunia, setelah menikah dengan Nabi pada urusan akhirat. Kalau si fulanah bisa tahajud malam ini, saya pun harus bisa. Kalau dia mengetahui ayat yang turun sekarang, saya pun mesti tahu. Kecemburuannya semua pada ibadah. Dan itu yang kita akan turunkan sekarang. Makanya konsepnya langsung berubah. Ketika 5 liha tadinya diartikan orientasi dunia, harta, sekarang lain. Maliha, kalau orang sudah dekat dengan Allah, maka yang dicari adalah bagaimana perempuan yang bisa mengelola harta suaminya dengan baik. Jadi mal di sini akan berubah maknanya. Dari yang ngitung-ngitung harta, sekarang bagaimana caranya memanage harta suami yang sekiranya dihasilkan pendapatan oleh suami itu. Maaf, kalau dalam bahasa bebasnya, misal, ya, cari istri yang bisa memanage harta yang dihasilkan oleh suami. Kalau antum pendapatan baru 5 juta, jangan cari perempuan yang zakat malnya saja 10 juta misal. Itu gak akan nyambung. Kalau tarbiyahnya sudah bagus dengan Allah, maka berapapun yang Anda peroleh itu berkah aja, gak ada masalah. Dia gak akan tanya sedikit atau banyak. Yang datang ke rumah itu yang akan dia olah. Nanti kita lihat beberapa kasusnya kalau waktu kita masih cukup. Yang kedua tadi, jamal. Kalau orang cuma urusan dunia, kalimat jamal tadi akan diartikan dengan ganteng atau cantik. Padahal dalam bahasa Arab bukan itu. Ya, saya turunkan ya sebentar. Dalam bahasa kata jamal lebih kepada sifat, ya, sifat tampilan fisik, bukan tampilan fisik. Kalau sifat ini masuk pada tampilan fisik, maka kalau masuk pada laki-laki, kalimatnya akan berubah menjadi jamil namanya. Jamil. Misal ada yang namanya Saiful, ganteng, disebut Saiful Jamil misalnya. Jangan pikirkan yang macam-macam, saya cuma beri contoh. Ini ganteng, ini fisiknya ganteng. Perempuan jamilah, ya, perempuan jamilah. Gampang kalau antum ingin robah kalimat, saya beri rumus cepat. Laki-laki ke perempuan umumnya tinggal tambah tak di ujungnya. Muslim laki-laki, perempuan muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Shaim laki-laki, perempuan, nah ketemu kan. Jamil laki-laki, perempuan jamilah. Baik. Dan namanya Mulan misalnya kan, cantik. Kita katakan Mulan Jamilah misal. Baik, teman-teman perhatikan sini. Ini fisik. Kalau ahli dunia, dia hanya akan cari yang fisiknya aja. Cuman ini kan gak akan abadi. Kalau cinta Anda hanya dibangun lewat fisikal saja, begitu gantengnya turun atau cantiknya mulai luntur, maka hilang cinta Anda. Makanya oleh Nabi, kalau seseorang lebih dekat dengan Allah, kekuatan agamanya dibangun, maka kalimat ini berubah dalam bahasa hadisnya menjadi jamal. Jamalun, sifat umum. Mohon fokus sebentar. Ada jamal, ada jamal, itu beda. Ada jamalun, ini. Kalau jamal, ini keindahan yang berasal dari dalam, inner beauty. Ya, jadi ada dorongan-dorongan kebaikan yang nampak dari dalam. Ini sudah nggak ada lagi pandangan fisik. Ya, ada sikap yang baik. Kalau ngelihat pandangannya terpancar keindahan, ada ketenangan dalam jiwa. Walaupun menurut orang belum tentu secantik yang lain, tapi ketika melihat dia keindahan nampak dalam jiwa, menenangkan hatinya. Makanya kata Nabi, perempuan salihah itu ketika dipandang menenteramkan jiwa Anda. Itu jamal namanya. Tapi ada alifnya ya. Jamal. Kalau tanpa alif pendek, jamal itu unta namanya. Hati-hati antum yang namanya Jamal, awas kalau mau umrah cek lagi di paspornya itu ya, tulis, jangan-jangan alifnya hilang begitu dicek di imigrasi, ya jadi bingung petugasnya. Nah,
Saya kasih contoh hadis. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, kita lihat. Nomor hadis yang keempat, posisi paling kanan sebelah bawah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Saya kasih gambaran begini. Saya tanya sebentar. Antum yang hafal istri Nabi siapa aja? Satu, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Masya Allah radhiyallahu taala anha. Kedua, Sayyidah Aisyah. Kemudian ketiga, Saudah binti Zam'ah. Kemudian Zainab, Masya Allah. Baik. Aisyah cantiknya luar biasa. Bahkan disebut Humaira. Secara fisikal jamilah jiddan. Masya Allah. Humaira yang kemerah-merahan. Nggak disebutkan dalam bahasa Arab Humaira kecuali cantik. Baik. Zainab cantik. Cantik, Pak. Cantik mana dengan Sayyidah Khadijah? Zainab dengan Khadijah cantik mana? Sudah pernah lihat? Baik. Kasih gambaran ya. Zainab itu kalau dilihat dengan mata tidak berkedip, dipandang maka wajah tidak berpaling. Makanya Nabi pernah dituduh menikahi Zainab hanya untuk sekedar syahwat saja, dan itu tidak betul, itu tuduhan keji. Ya, karena beliau ingin membebaskan satu hukum dan tidak pernah ada keturunan dari situ. Tapi ya, dan tidak pernah disebutkan namanya. Tapi yang selalu disebut dalam kehidupan Nabi sampai wafatnya istrinya ini, sampai dalam tidurnya Nabi, itu cuma Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah pernah berkata, apa sih istimewanya Sayyidah Khadijah itu? Sampai selalu engkau sebut-sebut ya Rasulullah. Maksudnya ingin menyainginya, ingin berusaha mengikuti supaya sama selevel dengan beliau dan disebut oleh Nabi. Perhatikan, kalau kita bicara faktor jamilah, mungkin yang lain yang disebutkan. Tapi ketika Anda bicara tentang jamal atau jamalah, maka Sayyidah Khadijah yang disebutkan. Bagaimana keindahan Sayyidah Khadijah ini, itu yang coba ibu turunkan. Nanti ibu pandai-pandai ibu ya, pulang dari sini ibu cari tuh sirahnya tentang istri Nabi. Ibu akan temukan kira-kira ibu mirip siapa tuh. Ada karakteristiknya. Nah, di Al-Bukhari nomor hadis yang keempat, perhatikan salah satu ilustrasinya. Nabi SAW turun dari Gua Hira. Jadi wahyu pertama turun Al-Alaq, beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk menyamar jadi manusia. Turun wahyu lagi. Setelah itu naik lagi ke Gua Hira, wahyu belum turun. Singkatnya ketika turun dari Gua Hira siang hari, tiba-tiba ada panggilan. Ya, sementara Nabi belum pernah lihat malaikat Jibril dalam bentuk asli ya. Muhammad, Muhammad. Lihat kanan gak ada orang, kiri kosong, depan belakang kosong. Begitu melihat ke atas kata Nabi, saya melihat seseorang kana yajlisu baina samai wad dunya, seperti duduk antara langit dan bumi begini. Baju putih ngeliatin Muhammad, Muhammad. Gampangnya begitu. Pak Kudus pulang dari sini siang-siang. Siang, sepi gitu kan. Begitu pulang ada panggilan, Pak Kudus, Pak Kudus. Lihat kanan kosong, kiri nggak ada orang, depan belakang kosong. Lihat ke atas, ada yang seperti duduk, jubah putih, rambut agak panjang, Pak Kudus. Apa yang antum lakukan tuh? Baik. Makanya bahasa hadisnya faru'ibtu minhu, kata Nabi ra'ibtu. Ra'iba itu rasa takut yang sampai menjadikan bulu kuduk naik, tapi masih bisa ada peluang untuk menghindar. Maka Nabi percepat jalannya, bergesa-gesa beliau sampai ke rumahnya. Ini poin yang mau saya sampaikan. Begitu melihat rumahnya, kemudian beliau ucapkan salam, dibuka oleh Sayyidah Khadijah. Perhatikan, melihat wajah Sayyidah Khadijah saja hilang setengah kegelisahannya. Baru lihat wajahnya tuh. Antum bagaimana caranya tuh? Yang akhwat di sini ya. Bagaimana caranya enti? Suami pulang ke rumah lihat Anda setengah kegelisahan hilang itu. Itu Masya Allah, begitu melihat setengah kegelisahan hilang. Lalu kata Nabi, zammiluni, zammiluni, tolong selimuti aku, selimuti aku. Allahu Akbar. Dibawa ke kamarnya, digandeng. Istirahat Nabi, diselimuti, keluar kalimat yang sangat indah. Inilah jamalah. Apa kata Sayyidah Khadijah? Zaujil karim, suamiku sayang, engkau itu orang baik. Kau nggak punya musuh. Kamu selalu menyambung silaturahim, sering bantu orang. Yakinkan pada dirimu, aku selalu bersamamu dalam suka dan duka. Allahu Akbar. Seorang perempuan mulia ditinggal wafat dua suaminya, menikah dengan Nabi dalam keadaan janda, menghadirkan sifat jamalah. Tiba-tiba ketika mendengar kalimat itu hilang semua kegelisahan Nabi. Lantas turunlah surah Al-Mudaththir yang dibawa malaikat tadi. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu asbabun nuzulnya. Tapi poinnya, bagaimana seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala membangun tarbiyah di rumah tangga sehingga turunan-turunan dunianya bisa tenang.
Cek. Begitu lihat wajah istrinya, setengah kegelisahan hilang. Begitu mendengar kalimat istrinya, semua kegelisahan hilang. Itu yang indah. Kadang-kadang ketenangan itu lebih penting dibandingkan materi yang dipegang. Coba antum cek ya, harta banyak luar biasa, tapi suasana nggak pernah tenang, kan nggak enak. Ayo pilih mana ya, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, dan tidak ada pilihan ketiga dan tidak boleh maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, tidak mudah gitu kan. Makanya yang perlu dibangun ketika anda mendekati Allah di rumah tangga di awal fase itu, maka keindahan-keindahan akan selalu datang ya. Coba cek ya, antum pulang ke rumah, lihat kira-kira istri antum mirip siapa tuh ya. Kalau siang-siang dibuka, tiba-tiba setengah kegelisahan hilang, alhamdulillah setengah Khadijah nih. Tapi begitu antum lihat istri antum bertambah masalah, repot itu. Haula wala quwwata illa billah. Tayyib. Belum selesai ya. Kan surganya belum ketemu tuh ya. Jadi satu, kita sudah ambil, cari pasangan yang punya visi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama. Maka kalau ini sudah dimulai, turunannya pun akan lain. Saya turunkan dua hal ya. Pertama aspek akhiratnya, kedua aspek dunianya. Seseorang yang membangun hubungan rumah tangga karena Allah Subhanahu wa taala dengan nilai takwa tadi, inna akramakum indallahi atqakum, maka dua turunannya akan langsung diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, saya beri contoh. Misal, takwa terkait hubungan dengan Allah, hablum minallah. Tadi contoh pertamanya apa? Contoh takwa yang terkait hubungan dengan Allah, contoh pertamanya apa? Salat, baik, salat. Ketika dua orang ini yang berumah tangga ingin membangun hubungan baik dengan Allah, misal dia akan coba tingkatkan takwa dengan menunaikan salat, maka cara salatnya akan berbeda dengan orang yang cuma ingin berumah tangga tapi tidak membangun dengan dasar takwa. Saya beri contoh. Kalimat salat di ayat itu bentuknya bentuk jama'. Nanti saya tuliskan ya, kalau di mushaf Anda tulisannya tidak sama dengan yang saya tuliskan, itu mushafnya keliru. Mushafnya keliru ya. Nanti kalau satu saat saya ke Palembang lagi, teman-teman ada kajian, usahakan bawa mushaf ya. Ya, mushaf. Nanti supaya kita lebih mudah untuk komunikasi, plus misalnya bisa cek bagaimana kualitas mushaf yang antum punya. Kita sesuaikan nanti dengan qiraat yang ada. Dan mudah-mudahan bisa dipermudah lagi. Semoga ketika saya datang kembali, teman-teman sudah menjadi penghafal Quran ya. Dan tidak cukup dengan amin, usaha. Baik, biar saya aja. Sekarang perhatikan. Bismillah. Quran surah kedua ayat ketiga, posisi paling kiri di pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Tulisan salatnya begini. Tulisan salatnya. Alif lam sad lam waw ta marbutah. Ya. Shalah begini. Kalau tidak begini berarti keliru. Karena ada jenisnya yang begini, as-shalah. Gini. Alif lam sad lam alif ta marbutah. Ada yang bentuknya alif lam sad lam waw alif ta maftuhah terbuka. Salawat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238, posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Hafidhu 'ala salawat, bentuknya begini. Kalau disebutkan begini, ini tunggal. Salatnya cuma satu. Kalau disebutkan yang seperti ini, salawat, ini jama'. Jama', bukan cuma satu, berarti banyak. Jama'. Tapi kalau dituliskan begini, ini gabungan antara satu dengan dua, digabungkan menjadi begini. Artinya banyak, tapi bisa ditunaikan dengan sendirian. Jelas? Artinya salat yang diwajibkan itu banyak, bukan cuma satu. Sekalipun kalau tidak bisa berjamaah, bisa ditunaikan dengan sendirian. Makanya ditulis seperti ini. Jelas? Baik. Yang paling utama kan berjamaah, tapi kadang-kadang ada satu hal tertentu yang tidak memungkinkan kita berjamaah, gitu kan? Makanya kalimat salatnya dalam Rasm Utsmani tulis seperti ini. Tayyib. Sekarang salat bermakna banyak. Saya mau tanya pada antum, sehari berapa salat yang kita tunaikan? Berapa waktu? 5. Berapa rakaat? Tuh, sampai usia begini masih 5 waktu juga. 17 rakaat. Ada anak usia 5 tahun, salatnya 5 waktu juga.
Antum dikasih 50 tahun, masih 5 waktu juga. Antum butuh berapa tahun lagi untuk tambah? Tapi kalau yang baru 5 waktu itu yang masih standar. 5 waktu itu standar. Fardu itu kan standar. Ya, fardu yang wajib berapa waktu? Tahu dari mana? Quran surah 17 ayat ke-78, posisi paling kiri sebelah atas. 17 ayat 78. Detailnya di Quran surah ke-11 ayat 114. Waktunya mesti dijaga di Quran surah kedua ayat 238. Ini yang 5 waktu. Ini masih standar. Ahli surga tidak begitu. Dia akan coba naikkan levelnya di atas yang standar. Karena kalau yang standar, maaf, semua orang bisa mengerjakan itu. Ya, maaf, jangankan orang-orang yang pengen cita surga tertinggi, surga paling rendah pun 5 waktu juga. Jadi ahli surga itu akan beda, dia akan selalu naik di atas yang lainnya. Ya. Subuh jam berapa di sini? 4? Orang Palembang berbeda pendapat tentang waktu sholat subuh. Ada 4.34, 4.35, 4.38. Kita ambil 4.38 lah ya, agak jauh. 4.38. Lihat nih ya, lihat. Ahli surga, pada yang fardu saja, dia akan beda cara sholatnya. Karena dia akan turunkan ayat-ayat tentang sholat. Dia keluarkan hafidhu ala salawat, Quran surah 2 ayat 238. Ini baru yang fardu. Kata Allah, jaga betul waktu-waktu sholat. Tafsirnya di hadis Nabi, Allah menyukai orang yang sholatnya tepat waktu. Maka ketika Allah panggil subuh 4.38, kalau antum datang persis saat dipanggil, misal adzan subuh 4.38, Anda baru datang jam 4.38, itu iman standar. Masih standar. Kuat tidak, lemah juga tidak. Antum di Pusri kerja jam 8, datang jam 8, standar kan? Yang ini tidak. Dia akan jaga waktu sholat sehingga tidak terlewat walau sedetik pun. Dipanggil 4.38, dia datang jam setengah 4. Dia datang jam setengah 3. Dia pastikan gak mau ketinggalan walau sedetik pun. Dia mulai dengan sholat sunnah. Dia zikir dulu, Masya Allah. Dipanggil 4.38, dia datang misalnya jam 3, jam 4. Yang agak repot, ada orang pengen masuk ke dalam surga. Dipanggil jam 4.38, baru bangun jam 8.34. Dan surganya nggak tanggung-tanggung, pengen masuk surga Firdaus tanpa hisab. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Nah, kalimat salat dengan bentuk seperti ini bukan cuma yang fardu aja, sunnah turunannya pun diikuti. Di ahli surga itu akan lain tarbiyahnya, yang fardu jangan sampai ketinggalan, lebih awal. Dan karena salatnya bentuknya jama', maka dia akan keluarkan semua jenis salat yang pernah diajarkan oleh Nabi. Selain yang 5 waktu, ada salat apa lagi? Rawatib. Berapa rakaat rawatib? 12 rakaat. Tahu dari mana? At-Tirmidzi nomor hadis 414 dari Ummu Habibah. Ya. Man shalla 12 raka'atan, siapa yang salat 12 rakaat kan? Fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya di siang sampai malam. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Buniyanahu bihinna baitun fil jannah. Kalau bisa komitmen menunaikan itu selama hidupnya, akan dibangunkan baginya satu rumah di surga. Masya Allah. Ummu Habibah itu istri Nabi, keluarga Nabi, jelas surganya, di surga bersama Nabi. Ketika mendengar kalimat tadi, kata beliau, laqad azamtu ala nafsi, bima ma'na, saya bertekad betul alla atrukaha tula hayati, gak akan pernah tinggalkan ibadah ini selama hidup saya. Istri Nabi, dekat dengan Nabi, keluarga Nabi, dijamin masuk surga tertinggi, bersama Nabi surganya. Mendengar dari Nabi ada 12 rakaat salat sunnah, kata beliau, saya nggak akan tinggalkan selama hidup saya. Ada perempuan, bukan di sini, bukan istri Nabi, tetangga Nabi juga bukan, kerabat Nabi juga bukan. Surganya belum jelas sampai dengan malam ini. Hisabnya masih menegangkan. Jangankan salat sunnahnya, Masya Allah, diberikan fardu masih terlambat juga. Cita-cita masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Ini ada salat sunnah apa lagi? Duha, Masya Allah. Ya, hadis Muslim hadis 720. Ada syuruknya. Ya, At-Tirmidzi nomor hadis 586. Ada duha pertengahannya, hadis Muslim hadis 720 sampai ke ujungnya. Tayyib, ada tahajud, bahkan turun ayat Quran di sini. Tahajud, Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Sekarang perhatikan keluarga ahli surga. Al-Bukhari
Nomor hadis 2008 sampai 2012, posisi paling kiri sebelah bawah sampai 2012. Hadisnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Teman-teman sekalian, ini level Nabi ya, yang sudah jelas surganya. Yang ingin masuk sekeluarga masuk surga itu disiapkan keluarganya. Jangankan yang fardu, urusan ibadah sunnah saja itu sebelum menunaikan tahajud dibangunkan keluarganya. Bukan cuma istrinya. Ya, bukan cuma istrinya. Ada Ali bin Abi Thalib menantunya radhiyallahu taala anhu. Ada Fatimah putri beliau. Ada sekitaran keluarga beliau itu dibangunkan, diajak gitu. Ya, karena tarbiyahnya jalan. Di ahli surga itu ketika lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bangun hubungan satu keluarganya. Jangankan yang fardu, yang sunnah kita dekati. Kita kerjakan. Maka Masya Allah, bangunlah di situ. Disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Ketika sahabat-sahabat yang lain bertanya pengen ikutan, ini yang harus kita jalani di sini. Ketika melihat Nabi membangun tarbiyah di keluarganya, disiapkan keluarganya untuk bisa masuk surga dengan baik, padahal sudah ahli surga, masih mau melakukan juga. Ahli surga masih mau ngerjain sholat sunnah. Masa yang belum jelas surganya meninggalkan yang fardu? Agak aneh di situ. Ya. Makanya ketika sahabat-sahabat melihat peristiwa itu, mereka ingin cepat menyiapkan. Ini yang kita tiru. Begitu melihat, ingin memastikan, datang kepada Sayyidah Aisyah, bertanya, kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara bangun malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kalau urusan panjang rakaat dan bacaannya, jangan ditanyainnya. Tapi Nabi yusalli arba'an. Beliau salat 4 rakaat. Thumma arba'an, kemudian 4 rakaat. Thumma thalatha, kemudian 3, tutup dengan witir. Kadang-kadang beliau 2-2 di hadis Muslim hadis 749. Jadi boleh 2-2, boleh 4-4. Di poinnya, kata Sayyidah Aisyah, kami diberi petunjuk oleh Nabi untuk bangun, menunaikan di malam harinya. Tapi jangan tanya urusan panjang bacaan dengan panjang gerakannya. Penasaran yang nanya. Ada Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, Al-Mughirah bin Syu'bah. Besoknya ingin tahu persis bagaimana salat malamnya Nabi supaya diterapkan di keluarganya. Ikut-ikutan Nabi. Satu ketika salat di belakang Nabi. Allahu Akbar. Nabi Rasul, orang paling takwa, dekat dengan surga. Ternyata salat malamnya itu, Pak, rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Dan belum ruku. Dikira akan ruku oleh Abdullah bin Mas'ud, ternyata nyambung ke Ali Imran. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku, ternyata ke An-Nisa 176 ayat. Baru ruku setelah An-Nisa 5 juz 4 halaman. An-Nisa, Nabi Rasul dijamin surganya. Tahajud rakaat pertama pantas sampai bengkak-bengkak kakinya. 5 juz 4 halaman. Besoknya Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, Al-Mughirah bin Syu'bah enggak ikutan lagi. Bukan karena capek, bukan. Kata Abdullah bin Mas'ud, itu sudah biasa mereka. Saya cuma sering nebak-nebak nih Nabi kapan rukunya nih. Kayaknya sekarang nih. Enggak lagi. Kayaknya sekarang. Saya takut tidak khusyuk dalam sholat. Bukan karena enggak kuat berdiri. Antum cek kitabnya Imam An-Nawawi ya. Sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis atau Riyadhus Shalihin 1896 hadis, beliau menulis kitab ini bagus ya. Coba antum cari itu. Namanya At-Tibyan. Bisa di searching di Google, bisa itu ya, gratis. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kalau cetakan bahasa Arab di Indonesia ada 2 jenis ya. Yang satu terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah warna merah marun. Antum cek halaman 38, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf pertama baris 1 sampai 2. Yang kedua terbitan Darun Nafais warna kuning. Antum cek halaman 47, paragraf ketiga, baris 1 sampai 7, posisi paling kiri sebelah bawah. Perhatikan keterangan Imam An-Nawawi. Sahabat-sahabat Nabi itu, Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, orangnya sukses, penghasilannya luar biasa, tapi tidak pernah meninggalkan tahajud sampai bisa tahajud dengan khatam Quran. Udah biasa. Biasa gitu kan. Tapi yang paling menarik, mereka melihat ketika Nabi SAW mengerjakan itu, saya harus ikuti. Nabi praktekkan dengan istrinya, saya pun pelajari dulu dari Nabi, saya bawa ke rumah dengan istri saya. Sampai ketika kebiasaan itu jadi terbiasa, kata Nabi, muncul hadis, rahimallahu mra'an, Allah akan merahmati seorang suami yang memercikan air di wajah istrinya untuk dia bangun tahajud. Seperti Allah merahmati seorang istri yang bisa memercikan air di wajah suaminya untuk sama-sama bangun tahajud. Masya Allah. Indah ini ahli surga nih. Tapi tolong dibaca serius hadisnya ya. Jangan sepotong-sepotong. Maksud hadis ini kalau keduanya punya rencana tahajud bareng. Punya rencana, yang satu kebablasan, dibangunkan susah, boleh pakai air. Tapi kalau satu di antara dua ini nggak punya rencana, Anda jangan coba-coba. Ya.
Masya Allah, suami baru pulang kerja, datang jam 11 malam, lelahnya luar biasa. Istri baca hadis, dilihat terjemahannya. Allah merahmati seorang istri yang bisa mencipratkan air di wajah suaminya. Satu gayung dibawa, celak, cari masalah. Allahu Akbar. Di teman-teman, satu ini ya, dipulang dari sini, coba cek, kita pengen jadi ahli surga, tapi layak nggak gitu? Kalau merasa kurang, perbaiki. Menunya keluarkan dari sekarang. Menu takwa apa saja? Saya agak percepat sedikit ya, karena waktu kita agak terbatas. Nanti saya berhenti kisaran 10 menit lagi. Kalau ada pertanyaan nanti antum bisa tuliskan supaya lebih cepat atau mudah dijawab ya. Saya sepakati dulu, kita sampai jam berapa ini? Saya ukur dulu. Dia silahkan antum sampai jam 1, saya jam 9 pulang nih. Kita lihatlah, kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan sekitaran komplek kita juga. Teman-teman, sekarang saya agak cepat sedikit. Perhatikan cara merumuskannya. Kita ingin jadi ahli surga. Sekarang pertanyaan Qur'annya dulu. Surga yang mana yang kita inginkan? Karena pilihan surga ada 4 di Quran. Secara umum, setiap 4 ini punya 7 tingkatan lagi ke atas, sampai dengan ke Firdaus. Nah, yang 4 ini, 1, ada surga bersama Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah, surga bersama Nabi. Udah di dunia nggak pernah lihat, di akhirat ada kesempatan yang nggak akan terpisahkan ya. Seorang sahabat bernama Thauban pernah datang pada Rasulullah SAW yang kurus kering, jarang makan. Kata Nabi, kenapa kamu begini? Kata Thauban, ya Rasulullah, saya ini nggak makan bukan karena tidak ada makanan, bukan nggak kuat sholat, dan bukan nggak kuat berjihad, tapi demi Allah, ketika datang siang, selalu ada pertanyaan pada diri saya, apakah saya akan berjumpa lagi dengan Rasulullah di malam hari atau tidak? Ketika tiba malam, ada pertanyaan pada diri saya, saking rindunya dengan engkau ya Rasulullah, apakah jumpa lagi besok atau tidak? Tapi yang sering jadi pikiran sampai saya lupa makan ya Rasulullah, saya selalu pikirkan, di dunia saya bertemu anda, di akhirat kira-kira berjumpa lagi enggak ya Nabi? Karena anda Rasul, anda Nabi, level makomnya tinggi, kalau saya seperti apa katanya? Makanya berusaha betul cari amalan supaya bisa jumpa dengan Nabi. Dari pertanyaan inilah turun Al-Quran surah keempat, An-Nisa ayat 69 itu, posisi paling kanan sebelah atas, di pertengahan ya. Masya Allah. Wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang mau menaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mereka akan tinggal bersama para nabi, ada yang tinggal bersama orang-orang saleh, orang-orang jujur, dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat ini dengan pertanyaan Thauban. Ketika mendengar ayat itu turun, gembiranya luar biasa, beliau turunkan amalan-amalannya. Ini yang coba kita hadirkan malam ini ya. Kalau antum ingin satu surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya di Quran surah ketiga ayat 31, caranya di Quran surah ke-59 ayat ke-7, mulainya dari Quran surah ke-33 ayat 21. Ini level surga pertama. Nanti kita turunkan amalannya malam ini, mulai kita praktekkan. Jangan tunggu besok, karena besok belum tentu hidup ya. Kan tadi cita-citanya keluar dari sini meninggal itu kan, dan belum tentu terjadi itu. Baik, Quran surah ketiga ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas. Bismillah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, maka buktikan itu dengan mengikuti Nabi. Yuhibbukumullah, cinta Allah akan diberikan. Jadi kalau sudah cinta Allah diberikan, maka apapun akan dipersembahkan, akan diberikan. Di orang-orang yang cinta dengan Allah, mencintai Nabi-Nya, maka akan ditempatkan di surga tertinggi karena cinta Allah kepadanya. Caranya, ikuti Nabi. Maaf ya, jangan setengah-setengah. Sholatnya ikut Nabi, persis seperti Nabi, tapi lisannya nggak seperti yang Nabi contohkan. Tangannya nggak seperti yang Nabi contohkan. Kakinya nggak seperti yang Nabi contohkan. Dimulai bangun tidur, sampai tidur lagi, antum keluarkan amalan Nabi itu. Saya pernah memberikan kajian, namanya As-Sunnah An-Nabawiyah ya, sunnah-sunnah keseharian Nabi, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Di Nabi kalau tidur seperti apa, kemudian kalau beliau berangkat dari tidurnya apa yang dilakukan, apakah cuci tangan dulu, atau masuk toilet, atau berwudu. Kalau makan seperti apa makannya Nabi, kalau minum bagaimana minumnya Nabi,
Kalau berjalan, bagaimana berjalannya Nabi? Ketika Anda berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan itu, kemudian Anda wafat, surganya tingkat tinggi nih. Ya. Dalilnya Quran surah ke-59 ayat 7, posisi paling kanan sebelah atas. Jangan pisahkan tapi ambil semuanya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, dan semua yang datang dari Rasul cepat bawa. Ambil, jangan dipisah-pisah. Ya. Dari mana saya mulai ya Allah? Kan dari Nabi itu banyak, mulainya dari mana? Maka diruntut di Quran surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini bisa dibaca dua cara ya. Kalau qiraat hafaz dibaca dengan di atas, uswah. Harakatnya dhammah. Ya. Kalau dhammah di atas, di bawah? Di atas. Kalau atas tinggi atau rendah? Tinggi, rafa', tinggi. Bisa dibaca dengan harakat kasrah. Warsh, Laqalun dari Nafi', dia baca iswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Di bawah. Kalau di bawah fathah atau dhammah? Kasrah. Halo? Kasrah. Kasrah di atas, di bawah? Rendah atau tinggi? Rendah. Khafad. Ya. Khafad. Kecil atau besar? Kecil, makanya disebut kasrah. Kasrah itu asalnya pecah. Pecah, yang pecah-pecah itu kan kecil. Makanya kenapa disebut kasrah? Karena suara Anda pecah ketika menyebutkan kasrah. I kecil suaranya. Ibu keluar dah malam-malam ya, jam 11 malam, lewat pohon ada suara i kecil tuh. Ya, tanya kasrah ya. Masya Allah. Allahumma ala Muhammad. Sekarang lihat. Kasrah kecil, rendah. Kenapa ini bisa disebut dengan dua riwayat? Untuk menunjukkan pesan kepada kita yang nampak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, yang untuk kita teladani, jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecilnya diteladan. Senyumnya Nabi, jalannya Nabi, Muhammad labbaik, berbalik semuanya. Salami, Masya Allah. Uswah. Dan bisa dibaca dengan iswah. Jangan yang tinggi-tinggi dulu, mulai yang kecil-kecil dulu. Nabi tahajud, antum mau tahajud, jangan dulu langsung pengen 11 misalnya. Mulai dulu dari yang kecil-kecil, 2 rakaat kalau belum pernah. Witirnya 1, ambil rumus di hadis riwayat Muslim, hadis 749. Ya, salatul laili mathna mathna, salat malam itu mulai dengan 2 rakaat dulu, 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadakumul fajr falyutir raka'atan wahidah. Kalau khawatir datang fajar, tutup dengan witir 1 rakaat. Kalau sudah nikmat, 4 rakaat. Nikmat 6 rakaat sampai antum merasakan kenikmatannya. Ya, jangan langsung lompat. Saya pernah di Bekasi itu, ada komunitas ingin masuk surga bersama Nabi, pecinta Nabi, sunnah Nabi. Satu kali kami ada momentum diberikan rezeki oleh Allah dengan salat khusuf itu gerhana. Ya, salat khusuf gerhana. Maka sebelum kami mengimami, diminta untuk jadi imam, saya berbalik ke belakang. Ini kesempatan langka, saya bilang. Jarang-jarang ada salat seperti ini, pahalanya banyak. Kita ingin persis seperti Nabi atau mirip-mirip dulu? Semua mengatakan, Ustadz, kita pastikan persis seperti Nabi. Harus coba kita, katanya. Baik, insya Allah. Tapi izinkan saya menerangkan dulu ya. Salat kusuf ini, itu salatnya nanti 2 kali ruku, 2 kali sujud. Jadi setelah baca surah, ruku, naik lagi, baca surah lagi. Jadi ada 4 surah yang akan dibaca. Kalau kita ingin persis seperti Nabi, maka sekarang saya mulai mohon izin. Surah pertama yang saya baca itu Al-Baqarah sampai selesai. Yang kedua Ali Imran sampai tuntas, yang ketiga An-Nisa sampai selesai, baru yang keempat Sabbih isma rabbikal a'la. Tanpa saya tanya lagi, hampir semuanya mengangkat tangan. Ustaz, mirip-mirip Nabi aja. Ini ada alat lagi gitu. Jadi antum jangan tinggi-tinggi dulu, keluarkan pelan-pelan dulu ya. Caranya bagaimana? Teknisnya nanti itu Masya Allah, lihat perjalanan sahabat. Itu miniatur paling gampang. Sahabat mempraktekkan, diajarkan pada generasi setelahnya. Nah, ini rahasianya. Oleh para imam ahli hadis, diruntut semua petunjuk Nabi dalam kitab hadis mereka. Dibuat bab-babnya. Ada babnya di situ. Saya beri contoh. Antum yang paling hafal kitab hadis apa? Ahli surga nggak hafal kitab hadis, bagaimana? Yang paling populer kitab hadis apa? Sahih Al-Bukhari, Masya Allah. Itu pun salah tuh. Nggak ada kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, judulnya bukan itu. Judul aslinya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu judulnya. Ayo ulangi.
Nah, karena sulit untuk dibacakan secara panjangnya, maka sering disingkat, diambil sebagian kalimatnya sahih, dilekatkan pada penulisnya Al-Bukhari. Tapi penting saya bacakan judul kitab ini, dan saya nasihatkan ya, kalau antum belajar kitab dengan ustadz manapun, tolong minta diterangkan judulnya dulu, sebelum bahas ke isinya. Karena judul kitab itu memberikan gambaran isi kitabnya. Al-Jami', kitab saya ini berisi pembahasan yang luas, aspek kehidupan yang luas. As-Sahih, semua isinya sahih. Al-Musnad, tersambung sumbernya ke Nabi. Al-Mukhtasar, isinya langsung ringkas, tidak bertele-tele. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berisi semua kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa saya tuliskan, wa sunanihi, dan sunnah-sunnahnya, wa ayyamihi, dan keseharian Nabi. Dibuat 97 kitab, 97 pembahasan. Setiap pembahasan ada puluhan hadis di situ. Nah, antum kalau ingin mengikuti Nabi, tidak harus semua dipelajari dari awal. Keluarkan sesuai dengan profesi Anda masing-masing. Misal ada yang pokok, hadis Nabi tentang rumah tangga, bagaimana cara menjadi ayah sesuai dengan tuntunan Nabi, ayah nabawi, keluarkan hadis-hadis tentang tuntunan jadi ayah. Jadi ibu yang baik, keluarkan. Jadi anak, keluarkan Kitabul Usrah, bimbingan rumah tangga, keluarkan. Antum kerjanya dagang, bisnis, gak usah tinggi-tinggi bahas ini bahas itu, keluarkan aja sesuai profesi Anda. Kitabut Tijarah, bab bimbingan bisnis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarkan hadisnya. Ikuti ini, titi surga dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diinginkan. Jelas sampai sini? Taib. Jadi pulang dari sini cek, ini tingkat surga yang pertama, ini kelas VVIP. Yang kedua, saya agak cepat sedikit ya, sabar sedikit. Sampai kita selesai dulu ke temanya, baru kita tutup ya. Yang kedua, ada surga level di bawahnya, taman surga. Taman surga. Ya. Ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Tadi saya bacakan dalam salat Isya. Posisi paling kanan, di atas sampai dengan agak ke bawah. Tayyib. Yuk kita lihat keindahannya ya. Lihat keindahannya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Apa bedanya taman surga dengan surga biasa? Akhidhina ma atahum rabbuhum. Taman surga itu, kalau ada orang masuk ke dalamnya, itu yang memberikan semua yang dia inginkan itu langsung Allah. Kalau surga biasa tidak, ada pelayan surga namanya wildanun mukhalladun. Ya, antum lihat di Quran surah Al-Insan misalnya kan, surah 76 itu. Dari ayat 18, ayat 19, ayat 20. Wildanun mukhalladun. Kalau antum yang laki-laki dilayani oleh bidadari surga. Kalau yang perempuan pangeran-pangeran surga. Yang tampan cantiknya tak terlukiskan. Membawa gelas-gelas biaqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Gelas berlapiskan emas dilapisi mutiara yang sangat indah. Kata Nabi, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat di bumi, didengar kisahnya, bahkan dilamunkan oleh Anda. Anda enggak ngelamun pun sekarang gak akan sama. Indah luar biasa. Itu surga luar biasa, surga yang biasa. Taman surga tidak. Begitu menginginkan sesuatu, Allah langsung yang berikan tanpa perantara, dan gak usah dibayangkan. Bahkan maaf ya, penghuni surga ini begitu masuk dalam hisabnya, itu langsung diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Ada di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Gak usah Anda bayangkan. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang yang saat itu wajahnya berbinar gembira. Kenapa? Padahal dia belum masuk surga. Ila rabbiha nadhirah. Karena bisa melihat Allah tanpa sekat sedikit pun. Taman surga. Apa amalannya kalau Anda ingin masuk ke situ? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka ini orang-orang ihsan. Di antara amalannya kita turunkan. Satu. Oh, ikuti saya. Allahumma sayyiban nafi'ah. Doa saat turun hujan dia. Satu, ini bahasa Quran, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidurnya. Malam dia hidupkan dengan ibadah. Yuk, antum kalau pengen jadi ahli surga yang ini, malam ini bahasa Quran, qalila minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya, malamnya hidup ibadahnya. Tahajudnya, zikirnya, macam-macamnya. Antum jangan pernah kurangi atau tambahi. Antum tambahi, belum bisa masuk ke sini. Kata Quran, sedikit tidur. Antum tambah, sedikit-sedikit tidur misalnya kan. Nggak masuk antum. Tayyib. Wabil asharihum yastaghfirun. Rajin istighfar menjelang fajar. Istighfar.
Rumusnya menjelang fajar. Jadi kalau sudah tahajud 15 menit sebelum subuh antum perbanyak istighfar. Istighfar minta ya. Itu enak Pak Bu ya. Dan bahasanya jamak mereka. Antum ajak keluarga. Masya Allah, introspeksi diri. Itu indah sekali. Begitu menjelang fajar duduk suami, istri, anak. Bapaknya mulai berkata, ya, maafkan kalau selama ini papa kurang lebih baik perhatian terhadap anak-anak. Mungkin papa diwafatkan hari ini, bisa saja. Mohon maaf kalau belum bisa menjaga amanah Allah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah, astagfirullah. Istrinya berkata, Pak, maafkan mama juga, yang mungkin sampai saat ini belum bisa menjadi mama yang baik dalam pandangan Allah. Anak-anak, maafkan mama. Dan tidak ada yang paling indah kecuali anak bungsu Anda mengatakan, Pak, mama, maafkan Anda yang sampai hari ini belum bisa menghafal Quran, belum seperti teman-teman yang lainnya. Lalu mereka mengatakan, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu langsung turun hadis qudsi yang orang pertama menerima dari Nabi 31 orang. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah akan bentangkan rahmatnya ke langit dunia setiap akhir sepertiga malam. Fayaqulu li'ibadi, berkata kepada hambanya, ibadi, hambaku, siapa yang meminta aku akan kabulkan, siapa yang berdoa aku akan berikan, wa man istaghfara liya ghafartu lah, dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku ampuni dia. Keluarga ini minta ampunan, satu keluarga diberikan ahli surga. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, senang berderma, sedekah. Ini taman surga ya. Ini kelas VIP. 3 ya, 2 terakhir. Yang ketiga, surga seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Masya Allah. Tum tinggal di komplek Pusri aja udah kelihatan luas dia. Apalagi masuk surga ini seluas langit dan bumi. Silahkan tuh ya. Antum mana simpan di bumi paling ujung tuh ya, nggak bisa tembus. Luasnya luar biasa. Quran surah ke 3 ayat 133 sampai 134. Posisi paling kanan sebelah atas di pojok ya. Amalannya 1, wasari'u ila maghfirah ya. Pertama, rajin istighfar dan bergegaslah Anda untuk beristighfar, koreksi diri. Orang ini rajin istighfar. Maaf, rajin istighfar. Rajin dia dalam setiap aktivitas, bukan cuma malam ya. Jadi siang istighfar, malam istighfar, Masya Allah ya. Cepat. Yang kedua, wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddatul muttaqin, dan berharaplah minimal masuk surga seluas langit dan bumi kami sediakan bagi orang takwa. Apa amalan selanjutnya? Dia bangun hubungan baik dengan sesama. Maaf, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, dia gemar bantu sesamanya, baik yang sedang dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit. Wal kadhiminal ghaidh, tidak cepat marah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang jika dia berbuat salah. Masya Allah. Ayo coba lihat. Katanya ahli surga, rajin sholat, rajin puasa, tapi dengan tetangga nggak bagus. Dalam rumah banyak tangga, saling mencela kadang-kadang dan sebagainya. Bagaimana bisa mengharapkan surga? Level ketiga aja nggak bisa masuk, bagaimana mengharapkan yang pertama? Level ketiga aja belum bisa masuk, bagaimana bisa yang pertama? Hati-hati teman-teman, hati-hati ya. Hadis Muslim, nomor hadis 5611. Hati-hati dia. Ya. Nabi menggambarkan ada orang bangkrut, kehilangan amal saat di akhirat. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Padahal di hari kiamat nanti dia datang dengan membawa pahala solat yang banyak. Rajin solat sunnahnya. Wasyamin, puasa sunnahnya rajin. Wazakatin, zakatnya tidak tertunda. Maaf, wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang, seringkali mencela si fulan. Wa qadzafa hadza, menuduh si fulan. Wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Wa daraba hadza, ada yang berselisih bahkan fisikal. Dan yang terakhir, ini yang keterlaluan. Wa safaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah bahkan menyebut nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, tembak sini, Allahu Akbar, bom sini, dan tidak sesuai dengan kaidah Islam. Senyamannya saja. Saya pernah di Lampung ditanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya jawab ringan saja, setahu saya Pak, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ya beda itu. Aturannya lain tuh ya. Ada yang mudah saja gitu kan? Itu keliru. Ya, keliru teman-teman. Nah, apa yang terjadi? Lihat kalimatnya. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang salat kemudian mencela orang lain, pahala salatnya langsung dipindahkan kepada yang dicela itu seketika. Antum sekarang salat maghrib, isya, terus ikut taklim, pulang dari sini merendahkan orang yang enggak ikutan. Kawan lihat tuh, dekat sini tapi nggak mau ngaji, kayaknya belum dapat hidayah dia. Iya, itu seketika pahala Anda pindah ke situ. Pindah. Saya sih enggak, Ustaz, alhamdulillah enggak seperti dia tuh. Sama aja. Dapat juga tuh, pindah seketika.
Hati-hati. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, tersisa kejelekan. Ya, misal masih ada zalim kepada orang lain, itu mohon maaf, diambil kejelekan orang ini, ditimpakan kepada orang tadi, faturiha finnar, maka dimasukkan ke dalam neraka. Harap-harap masuk surga yang ketiga ini, ternyata level terakhir pun nggak masuk. Ini amalan yang ketiga. Yang terakhir, ini kelas bisnis lah ya. Ya, atau eksekutif boleh, ini VIP, ini kelas ketiga. Keempat, ya kita istilahkan kelas ekonomi lah ya. Tapi ekonominya ini jauh daripada dunia. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Masuk surga tapi nggak dijelaskan surganya seperti apa. Dan surga mengalir, air di dalamnya dan sebagainya. Surga standar ini, yang standar. Di Quran surah kedua ayat 25, posisi paling kanan sebelah atas. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau yang ini lebih mudah daripada yang di atas. Rumusnya ada di Al-Bukhari, Kitabus Shiyam, nomor hadis yang pertama. Saya percepat dan saya tuntaskan. Ja'a a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan orang kota, orang desa. Dia berkata, lihat kalimatnya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bima makna? Alimni amalan basita yudkhilunil jannah. Kata orang ini, ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku amal yang ringan-ringan aja, jangan berat-berat, tapi bisa masuk surga. Pintar orang ini, modal dikit, keuntungan pengen banyak. Ya. Ajarkan pada saya amalan ringan-ringan aja, tapi bisa masuk surga. Pintar ya? Apa jawab Nabi? Kata Nabi, cukupkan dengan yang fardu saja, dan jangan berbuat maksiat. Cukupkan yang fardu, jadi salatnya cuma yang fardu saja, sunnah tidak. Puasa yang fardu saja, sunnah tidak. Tayyib, zakat saja, infak sedekah tidak. Tapi catatan, jangan berbuat maksiat. Kata orang ini, bala, bima makna, siap, saya akan kerjakan yang fardu, saya hindari maksiat. Fantalaqa, maka dia pergi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqa au dakhala al-jannah in sadaqa. Kalau benar dengan yang dia ucapkan, masuk surga dia. Tapi tidak disebutkan surga yang mana. Masuk surga. Kalau cuma pengen ke surga saja, cukup yang fardu, dapat seperti tadi. Alhamdulillah. Nah, antum pulang dari sini punya cita-cita dulu, mau masuk surga yang mana nih satu keluarga. Baik, kira-kira mau yang mana ini? Ah, jangan tinggi-tinggi Ustaz, yang penting masuk surga. Masya Allah ya. Baik, yang paling standar. Tapi kalau boleh saya sarankan, antum ambil yang paling tinggi nih, keluarkan amalannya. Jadi kalaupun nanti antum nyangkut gak nyampe sini, nyangkutnya jelas ke sini. Sini. Kalau antum pasang target yang keempat di sini, begitu nggak nyampe, nyangkutnya di mana? Saya cari gak akan ketemu, nanti susah dia. Naikin ke atas sini. Ya. Jelas ya? Maka pulang dari sini keluarkan amalannya satu-satu. Ya, saya mohon izin belum bisa bahas turunannya. Tapi kalau antum bisa kerjakan ini, masya Allah. Nanti Pak, catat ini ya. Itu rezekinya akan Allah mudahkan. Orang cari keras, kerjanya luar biasa. Orang ini enggak, berangkat sedikit, rezeki datang. Bahkan ada yang belum berangkat, rezekinya sudah datang duluan. Ya, dia baru mohon kepada Allah, rezeki langsung datang. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau penduduk tempat itu mau beriman dan tingkatkan takwa, semakin tinggi takwanya, kami buka semua pintu rezeki di langit dan di bumi. Keberkahannya dibuka semuanya. Ya, maka nanti ada Maryam dengan segala keindahannya. Ada orang yang memohon langsung dikabulkan, indah sekali. Ini poinnya. Ya. Saya akhiri Quran surah 52 ayat 21. Ini rencana keluarganya, bukan sendiri-sendiri. Saya tutup, saya bacakan ayatnya. Posisi paling kiri sebelah atas. Walladzina amanu, dan para orang tua yang beriman itu. Quran surah 52 At-Tur ayat 21. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, lalu menyiapkan generasinya, anak cucunya, agar semuanya beriman dan beramal soleh kepada Allah. Diantum pulang dari sini, lihat anaknya, siapkan cucunya, perbaiki diri. Kalau bisa melakukan itu semuanya dengan konsep yang ini, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan masukkan semuanya langsung ke surga. Alhaqna, alhaqa itu berhimpitan dari kata mulhaq. Kalau antum baca sesuatu kan ada footnote-nya. Footnote kan di bawahnya tuh,
diikutkan dengan yang di atas. Tapi kan petunjuknya, angka atau tandanya kan nempel dengan yang di atas ya. Itu namanya mulhaq. Jadi ada orang masuk ke surga sekeluarga, keluarga besar sama-sama, dempet-dempetan. Bayangkan ada seseorang yang bapaknya ke surga, istrinya nggak ikut. Orang tua ke surga, anak nggak ikut. Anak ke surga, orang tua nggak ikut. Ini satu keluarga besar rombongan. Assalamualaikum, masya Allah. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, bisa masuk surga karena sabar saat itu dia. Udkhuluha bisalamin aminin. Silahkan masuk. Pilihan ada di tangan kita karena kita masih hidup. Kalau sudah nggak ada, sulit menitinya. Karena itu kata Allah, wa ma alatnahum min amalihim min syai. Kami enggak akan sia-siakan. Kalau ada orang yang ingin menyiapkan, kami tuliskan sebagai bagian dari bekal itu. Tapi semua pilihan, maaf, kullu mri'in bima kasaba rahin. Kata Allah semua pilihan. Kalau pengen silahkan, kalau tidak itu terserah Anda. Ya, saya tutup dengan kisah sedikit saja ringan. Ada anak namanya Omar, orang Indonesia. Orang tuanya Muslim, sekolah di sekolah internasional. Bapaknya sibuk bu, setiap diantar ke sekolah itu ibunya. Di sekolah itu ada acara Father Day namanya, hari ayah. Perform anaknya, ada yang puisi, ada yang nyanyi, ada yang macam-macam, kan? Secara singkat, setiap ada acara Father Day itu bapaknya Omar nggak pernah datang. Lalu kemudian satu masa ibunya berkata, kalau yang ini nggak datang, masalah kita di rumah tangga akan semakin parah, akan ada masalah kita. Ya, sampai bisa berujung pada perpisahan. Kata bapaknya, baik, sekarang saya datang. Saya mohon izin, maaf. Tiba-tiba ketika datang ke tempatnya, ngambil duduk posisi paling belakang. Ya, intinya malas-malasan lah ya, kita lihat. Lihat yang lain perform, ada yang nyanyi, yang puisi, yang macam-macam. Tiba-tiba singkatnya Omar dipanggil. Saat Omar datang ke atas panggung, qadarullah kemudian, Masya Allah, Masya Allah. Cukup dulu ya, baik. Baik, cukup sebentar. Barangkali di bagian tulisan ini ada yang mewakili pertanyaan antum. Tiba-tiba Umar mengatakan kepada moderatornya, Miss, tolong panggilkan si Fulan. Dipanggil seorang laki-laki, ternyata bukan ayahnya. Bapaknya kaget begini, yang datang guru ngajinya. Guru ngajinya. Guru ngajinya datang, naik ke atas panggung, kemudian kata Umar, saya ingin baca surah An-Naba yang diajarkan oleh gurunya. Maka minta gurunya mengecek. Baca ayat pertama, ayat kedua, sampai ayat 20. Sampai ke 20 kata gurunya, cukup Omar, sekarang kita coba uji. Ayat ke-40, baca. Ayat 38, baca. Ayat 35, ayat 10, lancar semua. Gurunya berkata, Omar, kenapa Omar memilih perform baca Al-Quran, sementara yang lain ada yang puisi, ada yang nyanyi, ada yang menari? Perhatikan jawabannya. Saya pernah mendengar Ustadz menyampaikan, kalau saya mau menghafal Quran, saya bisa mendapatkan mahkota di akhirat nanti, yang bisa saya pakaikan di kepala papa dan mama. Papa itu sibuk, jarang punya perhatian, jarang kita bertemu. Saya berusaha menghafalkan Quran supaya nanti di akhirat bisa memberikan mahkota kepada papa dan gak bisa dipisahkan lagi saat di akhirat nanti. Anak ini berusaha menghafalkan Quran supaya bisa masuk sama-sama ke surga dengan bapaknya yang sangat sibuk luar biasa, sibuk dengan dunianya. Maka ketika mendengar kalimat itu, bapaknya langsung menangis, dikejar anaknya, digendong pulang ke rumah. Sampai hari ini keluarga itu jadi keluarga Qurani. Kalau keluarga Umar bisa, kenapa antum tidak bisa? Ya, siapkan dari sekarang. Persaingannya ketat. Demi Allah saya katakan, sampai Jumatan tadi saya ulang, di Bekasi aja kami menyiapkan sekolah sekarang, sekolah kurikulum Al-Quran dan Sunnah. Jadi dari Al-Quran dan Sunnah kita turunkan ke bumi, praktekkan ke anak-anak. Anda tahu apa yang terjadi? Baru kita sampaikan seperti itu rencana, dimulai praknya di masjid, datang hampir 70 anak, rata-rata 4 tahun, 5 tahun. Adzan maghrib jam 6.19, setengah 6 udah datang ke masjid. Anak usia 4 tahun, bawa tas di belakangnya. Masya Allah, sholatnya berjamaah, habis itu menghafal Quran. Sholat isya berjamaah, belajar sirah, pulang setengah 9. Jadi kalau antum datang ke masjid pas adzan, antum kalah sama anak usia 4 tahun. Maghrib ke masjid, isya nggak ke masjid, kalah sama anak usia 4 tahun. Isya nggak istighfar, kalah sama anak usia 4 tahun. Antum diberikan 40 tahun, 50 tahun, kalah sama anak usia 4 tahun yang belum dihisab. Mau sampai kapan lagi kita tidak berubah? Dan rata-rata di Indonesia sekarang, kami telusuri, sudah mulai bergerak anak-anak penghafal Quran. Yang 4-5 tahun sudah pada hafal Quran. Bahkan ada yang buta matanya. Anak usia 4 tahun, hafal Quran, mata buta. Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun. Sampai hari ini untuk sekedar baca belum punya waktu. Mau sampai kapan? Besok lusa bisa pulang kita. Gak akan lama waktu kita ini. Kalau kita nggak mulai sekarang, tertinggal jauh dia.
Ada orang yang sudah pulang duluan, mungkin bekalnya cukup. Kita dihidupkan karena masih cukup waktu kita untuk bisa berbenah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dalam kebaikan insyaallah. Sementara itu yang bisa saya sampaikan materi untuk malam ini. Ya, saya harus mohon izin dulu karena diberikan waktu sampai jam 9, Pak. Boleh 10 menit barangkali kita jawab ini dulu. 10 menit atau sampai jam 10? Oh. 10 menit aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Saya langsung ke intinya saja ya. Saya ingin bertanya beberapa hal. Pada saat bangkit setelah duduk istirahat ada beberapa cara: menopang dan mengepalkan tangan ke lantai, menopang dengan telapak tangan, dan bertumpu pada lutut. Dari 3 cara tersebut, mana yang lebih kuat dalilnya dan sering Nabi SAW lakukan? Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 828. Bismillah. Al-Bukhari nomor hadis 828, atau saya kasih langsung satu kitab saja ya. Cari kitabnya Al-Um karangan Imam Asy-Syafi'i ya, Imam Asy-Syafi'i ini paling lengkap di antara pembahasan ini. Jilid yang pertama halaman 161 ya. Tayyib. Ada istilah duduk istirahat, bagaimana caranya? Saya bacakan dulu Al-Bukhari nomor hadis 828 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qa'ada min as-sajdataini, apabila beliau bangkit dari sujud yang kedua, ya, qa'ada 'alal iftirash, duduknya iftirash. Jadi duduk bangkit dari yang kedua itu bisa tahiyat, ya, tahiyat yang pertama. Nah, ini duduk istirahat itu dikiaskan pada tahiyat yang pertama. Duduknya iftirash. Ya. Bagaimana iftirash itu? Asna rijlahul yusra wa qa'ada 'alaihi. Beliau bentangkan kaki kirinya begini, lipat. Kemudian duduk di atasnya, duduki. Antum seperti tahiyat pertama aja ya, tahiyat pertama. Duduki itu. Kemudian wa kana mu'tadilan, punggungnya tegak. Jadi kaki kiri dilipat, diduduki, punggungnya tegak. Ya, wa nasabal yumna, yang kanan tetap tegak, jemari dilipat ke arah kiblat. Jelas? Jadi bukan menyilang begini, tapi yang kanan dilipat begini. Nah, ini duduk dalam tahiyat yang pertama ini berlaku dalam duduk jilsah, ya, duduk istirahat, duduk sementara. Ya. Dalam hadis lain dikatakan, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW, idza rafa'a ra'sahu, jika mengangkat kepalanya, minas sajdati tsaniyah, dari duduk dari sujud yang kedua, di kepala mengangkat, sujud yang kedua, jalasa, beliau duduk sementara. Ini yang disebut dengan duduk istirahat. Duduknya iftirash. Wa'tamada 'alal ardi, kemudian beliau menopang ke bumi. Menopang. Jadi begitu akan bangkit, ya, naik lagi ke atas, beliau duduk, kemudian menopang ke bumi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menopangnya? Apakah tangannya terbuka begini? Apakah kemudian terkepal seperti ini? Atau tadi ada yang ketiga yang kemudian diletakkan di lutut, tidak menopang ke bumi? Baik, saya langsung saja. Semua hadis terkait dengan i'timad, menopang saat akan bangkit itu, pertama, tidak ada yang mengatakan di lutut. Jadi tidak disimpan di lutut atau di paha kemudian naik. Jadi kalau ada yang berpendapat, misalnya berpendapat di hadis Nabi disimpan di lutut, itu nggak ada hadisnya. Jangankan yang sahih, di kitab hadis palsu aja nggak ada. Di pemalsu hadis tidak tertarik memalsukan hadis ini karena memang sudah jelas, ya. Baik, jadi pertama di lutut itu tidak ada hadisnya. Yang kedua, yang ada itu menopang ke bumi, alal ardi. Jadi bukan di paha, bukan di lutut, tapi ke bawah. Jelas ya? Tapi bagaimana cara ke bawah ini? Hadis riwayat Ibnu Abbas, ada yang mengatakan bahwa kama wada'al ajin, ya, seperti kepalannya, topangannya seperti pembuat roti, al-ajin. Ada yang mengartikan seperti pembuat roti, ya. Tepung. Jadi kalau pembuat tepung kan suka bergumpal begini kan, dibuat seperti ini. Maka ada yang mengartikan kepalan begini maksudnya dengan mengepal. Ya, kama wada'al ajin, seperti yang dilakukan oleh pembuat tepung. Pembuat tepung seperti ini, ya, diremas-remas begini. Ada yang mengartikan kepalan, jadi mengepal seperti ini. Ya. Maka yang pertama dari artian ini atau pemaknaan ini, ada yang mengartikan ketika bangkit dari duduk istirahat tangannya mengepal seperti ini. Jadi begitu mau bangkit tangan mengepal begini, kemudian naik. Jelas? Ini tafsiran yang pertama. Maaf ya, cuman dikepalkan tangannya saja, tidak berinisiatif dengan gerakan lain. Bunyi krek gitu kan? Nah, itu nggak usah. Awas, tidak ada hadisnya itu. Jadi cuman mengepal begini. Ini pun tafsiran baru kemudian naik. Yang kedua,
mengambil makna umumnya, bukan mengepal begini tapi terbuka begini. Dan ini yang diambil oleh pendapat mayoritas ulama, termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, tidak dipahami menopang ke bumi kecuali seperti ini, bukan menutup begini. Jadi terbuka seperti ini, ya, gini, baru kemudian naik. Dan ini mohon maaf ketika Anda ikuti ada pahalanya. Jadi begitu mau bangkit, Anda duduk dulu sebentar, pahala dituliskan. Anda menopang begini, pahala dituliskan, dan Anda naik ke atasnya. Itu setiap gerakannya ada pahalanya. Kalau Anda sengaja tinggalkan misalnya atau tertinggalkan, sah salatnya, cuma Anda kehilangan pahala di situ. Jelas ya? Tayyib. Nah, dari dua hal ini, pertama kata para ulama, ini berisi kemudahan dalam kita mengerjakan petunjuknya. Di keduanya bagian dari ijtihad yang bisa digunakan. Di kalau ada, ini pembuka pertama ya. Kalau ada yang ingin bangkitnya tangannya mengepal begini, boleh. Kalau ada yang tangannya seperti ini pun gak ada masalah. Jadi begitu Anda naik, tangan begini atau tangan seperti ini. Jelas? Dan tolong jangan saling menyalahkan ya, karena ini terbuka kemungkinannya. Terbuka kemungkinannya ya. Pernah ada kasus ini nyata di Jakarta dan kami disampaikan. Ada orang cuma berdebat dengan masalah begini saja. Yang begini mengatakan tidak sunnah begini, yang sunnah begini katanya. Betul Pak. Baik, itu rame itu, nggak saling tegur dan sebagainya. Yang gini mengatakan yang hadisnya lemah, yang begini, yang benar begini. Apa yang terjadi? Satu kali inilah cara Allah mencairkan suasana. Ternyata terlihat si teman yang tadinya begini tiba-tiba sholatnya jadi begini, turun. Begitu selesai ditanya, hei, kenapa kamu sekarang jadi begini? Nggak dijawab sama orang ini. Ternyata waktu dulu itu sedang musim akik Pak, dia pakai akik begini. Jadi begitu begini agak susah gitu kan, dia robah begini. Jadi antum jangan paksakan diri gitu ya. Jadi keduanya terbuka peluang. Cuma mohon maaf, kalau di ilmu tarjih itu mengambil pendapat yang terkuat. Ya, kalau di ilmu tarjih yang terkuat itu yang terbuka, bukan yang menutup. Ya, di ilmu tarjih itu mengumpulkan jenis-jenis hadisnya, diteliti baru kemudian disimpulkan. Apa kesimpulannya? Yang pertama, al-ajin ini itu tidak ada yang mengartikan roti. Bukan roti asalnya. Ajin itu dalam bahasa Arab asalnya orang sepuh yang sulit bangun. Orang sepuh sulit bangun. Biasanya kalau sudah sepuh, mohon maaf Pak ya, atau misalnya anak muda yang punya masalah dalam hal lututnya, kalau mau berdiri kan biasanya menopang kan. Pernah nggak antum temukan misalnya orang mau berdiri sulit bangun, kemudian tangannya mengepal begini, wah bangun nih. Nggak ada, pasti begini. Silahkan, bukan di dalam sholat lah, di luar sholat gitu kan. Orang mau bangun sudah sulit bangun, pasti tangannya menopang kan. Dan hampir ketika menopang nggak ada yang mengepal, semuanya terbuka begini. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis yang diartikan dengan al-ajin ini itu ketika diteliti menyalahi hadis yang lebih sahih lagi. Ya, riwayatnya Ahmad As-Salamah. Ya, jadi menyalahi kaidah yang lebih sahih, sedangkan hadis ini dipandang lemah. Yang sahih yang tidak ada kata wada'al ajin, ternyata hadisnya biasa saja, wa'tamada 'alal ardi, tidak ada kata kama wada'al ajin. Maka dipandang dalam ilmu hadis yang paling rajih, yang paling kuat itu yang terbuka, bukan yang mengepal. Sekalipun pendapat kuat ini tidak harus melemahkan yang begini. Dia tidak harus menyalahkan maksudnya. Jadi tarjih itu hanya mengambil mana yang kira-kira kuat, sekalipun yang lainnya bisa diamalkan. Jelas ya? Seperti antum mau sujud kan boleh menggunakan lutut duluan, boleh telapak tangan duluan. Yang pakai lutut itu dari Wa'il bin Hujr di hadis Abu Daud nomor hadis 838, posisi paling kanan sebelah bawah. Yang pakai telapak tangan itu riwayat Abu Hurairah. Ya, di Abu Daud sama nomor hadis 840 sampai 841, posisi paling kiri sebelah atas. Jadi pernah Wa'il salat di belakang Nabi, Nabi turun menggunakan lututnya. Ya, dan pernah Abu Hurairah salat di belakang Nabi, Nabi turun menggunakan telapak tangannya 3 tahun sebelum wafat. Disimpulkan oleh para ulama hadis dengan kaidah al-jam'u wat taufiq, mengumpulkan semua hadisnya. Jadi kalau ada satu peristiwa hadisnya banyak, jangan diambil satu-satu, bisa salah menyimpulkan nanti. Ya, maka dikumpulkan semuanya, disimpulkan, oh ini fleksibilitas dalam penunaian ibadah. Silahkan dipraktekkan sesuai dengan kemudahannya. Jadi kalau Anda ingin menggunakan telapak tangan gampang, silahkan. Kalau pakai lutut lebih mudah, silahkan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menggunakan lututnya di kitab Sifat Salat Nabi. Syekh Al-Albani menulis menggunakan telapak tangannya. Karena memang cuma 2 itu. Kalau Anda punya masalah dengan lututnya, mau pakai apa kalau nggak pakai telapak tangan? Anda pakai telapak tangan, punya masalah, nggak pakai apa kalau nggak menggunakan lutut? Di keduanya benar. Yang salah yang pakai kepala duluan. Time. Saya suka terenyuh jika mendengar bacaan Al-Quran imam di dalam salat. Time. Apalagi jika suaranya merdu. Time. Alhamdulillah. Time. Apakah salat saya masih khusyuk
Teman-teman sekalian, khusyuk itu kaitannya dengan bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46, posisi paling kanan di tengah sampai ke bawah sedikit kan. Nanti kaitan dengan bacaan di tafsir di Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat yang ketiga. Baik, perhatikan kalimatnya. Dari ayat 2 sampai 3. Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, jika Anda punya masalah, bermohon kepada Allah, jangan mengeluh. Terima dulu dengan sabar dan minta lewat salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi salat itu enggak mudah. Sulit, berat kecuali bagi orang khusyuk. Jadi kalau Anda bisa khusyuk, salatnya lebih mudah. Bagaimana cara khusyuk yang baik itu? Ayat 46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu sebelum salat. Jadi khusyuk dimulai sebelum salat, bukan saat salat. Dia sudah bersiap-siap karena akan merasa menghadap Allah. Antum pulang dari sini, ini jam 10 kita ada undangan makan malam nih dari Pak Gubernur ini, Pak Alex Nurdin diundang ke Gria Agung. Insya Allah hidangannya juga luar biasa teman-teman. Saya mohon izin kalau kita diundang, saya ajak antum semua misalnya sekarang, kira-kira perbaiki penampilan atau begini? Perbaiki, cuci muka enggak? Maaf, ini contoh aja bukan beneran ya, contoh. Contoh kita diundang malam ini jam 10, saya mau ajak antum gitu kan. Maaf, saya revisi ya, saya ralat. Pak Alex gak ngundang saya, ini cuma contoh. Kalau diundang jam 10 malam ini, saya ajak antum, perbaiki penampilan gak? Baiki, cuci muka gak? Masya Allah, antum mau menghadap manusia saja, dipersiapkan sedemikian rupa. Kadang-kadang nyampaikan permohonan yang belum tentu dikabulkan seketika. Tayyib, Allah panggil kita 5 kali dalam sehari minimal. Ya, bersiap mengabulkan segala kebutuhan kita, mengampuni dosa kita, memaafkan kita. Makanya orang yang siap menghadap Allah, itu lain persiapannya. Pertama, dia akan siapkan penampilan terbaik. Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, setiap ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Maaf ya, mohon izin maaf sebesar-besarnya. Orang mau musyrik aja, pakaiannya bagus-bagus. Mau musyrik Pak, ada yang pakai jas, pakai batik, pakai kebaya, macam-macam. Masa antum yang sudah beriman pakaian begitu-begitu aja? Tapi yang kedua dia perbaiki kemudian keadaan dirinya, dia sempurnakan wudunya. Ketemu manusia cuci muka, ketemu Allah sempurnakan wudunya. Quran surah ke-5 ayat ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Selanjutnya dia dia tilawahi Qurannya supaya mendapatkan kenikmatan. Dia bangun hubungan dekat dengan Allah. Makanya ketika dibacakan ayat Quran pada dirinya, zadathum imana. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imana. Ya, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bergetar suara jiwanya, bertambah keimanannya. Jadi kalau imam bacakan ayat Quran, bertambah keimanan Anda kepada Allah. Ada getaran dalam jiwa, itu yang dimaksud dengan khusyuk. Tapi kalau cuma kagum, merasa enak, tapi nggak bertambah keimanan, itu bukan khusyuk namanya. Bukan khusyuk namanya. Cuma perasaan senang aja. Ya. Di antara kolega kami imam di Timur Tengah, ada perkumpulan imam para masyayikh yang satu cerita. Ada imamnya bagus suaranya tuh. Saking bagus ya di belakang suka mengikuti. Cuman bukan khusyuk, akhirnya meniru lagam. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu di belakang tuh. Ikutan Pak betul. Ini dia robah kan, Ar-Rahmanir Rahim dia naikkan yang paling tinggi. Ar-Rahmanir Rahim. Betul Pak. Nyata itu. Nah, kalau yang seperti itu bukan khusyuk namanya. Bukan khusyuk ya. Di kehusyuan itu ketika dibacakan ada getaran iman dalam jiwa kita, kemudian bertambah kedekatan kita dengan Allah. Enak gitu kan keadaan kita. Itu yang dimaksud dengan khusyuk. Allah taala adam bissawab. Saya mohon maaf dari sekian pertanyaan saya bacakan satu-satu ya supaya yang lain ada terbagi juga. Pilih mana? Maksudnya minta saya milih atau antum nanya ini? Masjid yang agak jauh atau musola dekat rumah yang tiap hari dipakai sholat fardu berjamaah. Kalau antum bisa datang ke masjid terjangkau, masjid lebih utama, kan? Karena di dalam Quran kalimat masjid itu lebih banyak diutamakan dibandingkan musola. Musola disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah 125, posisi paling kanan di pertengahan, dan fungsinya untuk sholat. Lihat kalimatnya, wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ambil sebagian makam Ibrahim untuk menunaikan salat. Jadi fungsinya cuma untuk salat. Tapi masjid banyak, keutamaannya lebih. Quran surah 9 ayat 18, posisi paling kiri di sebelah bawah. Lihat kalimatnya, innama ya'muru masajidallahi. Sungguh yang memakmurkan masjid Allah itu, lihat keutamaannya, man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. 7 keutamaan lebih daripada musalla. Hadisnya banyak. Al-Bukhari nomor hadis 279, di Muslim nomor hadis 131, tadi di Riyadhus Shalihin nomor hadis yang ke-10. Keutamaannya begitu berlipat. Makanya para sahabat ketika disebutkan masjid itu masya Allah ya. Antum pernah dengar Abdullah bin Abi Umi Maktum?
itu matanya buta, ya, jauh dari masjid. Masya Allah, itu tapi sering jadi ahli masjid. Ya itikaf terus, zuhur ke asar, maghrib ke isya. Cuman punya masalah di subuh karena jarak rumahnya jauh dari masjid. Maka berkata pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ali ya ruhsah. Ya Rasulullah, boleh enggak saya dapat keringanan? Subuh saya di rumah. Apa jawab Nabi? Saking utamanya masjid ini, ya. Kata Nabi, atasma'ul adzan, apa Anda mendengar adzan? Kata beliau, bala, ya saya dengar. Perhatikan jawabannya. Madum tatasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Selama masih kedengaran adzan, tunaikan di masjid. Perhatikan cara baca sahabat. Kalau saya masih disuruh ke masjid berarti banyak pahala di sini. Itu cara bacanya. Makanya kalau tadi adzan subuh 4.38 di sini, itu jam 3 sudah mulai berangkat ke masjid. Cari-cari jalan, mata nggak bisa lihat, jarak rumah jauh ke masjid, keadaan masjidnya jangan bayangkan seperti bagusnya Pusli di sini. Aqabah ini, masya Allah, lantainya cuma tanah. Kalau panas ya pasti panas, kalau hujan pasti bocor. Tiang-tiangnya pelepah kurma, daunnya dari daun-daun kurma atapnya. Apa yang terjadi? Masih mau ke masjid. Antum pernah dengar yang adzan di masa Nabi siapa? Bilal bin Rabah. Sejak peristiwa itu Abdullah bin Abi Maktum adzan subuh, spesialisasi adzan subuh. Datang ke masjid, mata buta, meraba jalan, masih sempat adzan subuh. Sampai Ramadan adzannya 2 kali. Ya, Abdullah bin Abi Maktum pertama, pengingat menjelang akhir sahur. Kemudian Bilal bin Rabah adzan subuhnya. Sampai hari ini diabadikan sampai di Madinah, sampai sekarang adzannya 2 kali subuh. Antum nggak percaya silakan ke Madinah. Adzan yang pertama, jangan langsung sholat, jangan terlampau soleh. Tiba-tiba ke masjid sholat aja gitu kan. Orang lain belum mulai. Nah, sering kali ada yang demikian terjadi itu. Ya, itu baru adzan yang pertama. Yang kedua, baru kemudian sholat. Nah, teman-teman sekalian, Anda bisa bayangkan nggak? Sahabat Nabi, ahli surga, surat Abasa turun atas beliau, jarak rumahnya jauh ke masjid, mata nggak bisa lihat, keadaan masjid begitu sederhana, masih mau berangkat ke masjid, adzan di masjid. Antum, sahabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan. Masya Allah, jarak rumah begitu dekat ke masjid. Kalau jauh ada kendaraannya, mata sehat, keadaan nyaman, masjid bagusnya luar biasa, AC-nya banyak, kipas anginnya ada, lampunya bagus, kajiannya nyaman. Kalau kajian ustaznya datang sendiri, nerangin sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri, direkam juga. Antum belum mau juga mau amalkan masjid, antum perlu dikasih apa lagi? Antum sehat, ya. Allahu Akbar. Terakhir ya, supaya nggak kelamaan nih karena ada agenda lagi di panitia ya. Baik, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya masih awam dalam ilmu agama. Kadangkala saya bingung di antara Ustaz, masih ada perbedaan pendapat. Mana yang akan saya ikuti Ustaz? Tapi sederhana sebetulnya. Pertama, perbedaan pendapat itu wajar. Karena kalau sama semuanya, Masya Allah gitu kan, nggak ada peningkatan-peningkatan dalam banyak-banyak turunan. Ilmu pengetahuan, keragaman dan sebagainya. Itu wajar. Jangankan dari zaman sekarang, zaman dulu sudah ada perbedaan pendapat. Zaman Nabi ada perbedaan pendapat di antara para sahabat. Ada apa? Sampai Nabi meninggal ada perbedaan pendapat. Misal, saya beri contoh. Hadis tentang bismillah, 70 hadis. 70 hadis. 70 ini prakteknya ada 4 cara. 1 dijaharkan, kedua disirkan, ketiga dibaca, tidak dibaca sama sekali, ketiga, keempat dibaca di rakaat pertama, selanjutnya nggak dibaca lagi. Pertama dijaharkan, Bismillahirrahmanirrahim, kan? Dua disirkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, tidak dibaca sama sekali. Keempat, dibaca rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya enggak. Itu praktek Nabi. Tapi ketika dipraktekkan oleh para sahabat, mereka beda pendapat. Mereka memilih sesuai dengan keinginannya. Ada yang baca langsung hamdalah saja. Ada yang bacakan bismillah, dijaharkan. Ada yang disirkan. Ada yang baca rakaat pertama, tidak dibaca setelahnya. Seperti Abu Hurairah. Bahkan diikuti oleh tabi'in. Imam Syafi'i misalnya, pilih dijaharkan. Imam Malik pilih nggak dibaca sama sekali. Imam Ahmad bin Hanbal pilih menengahi dengan disirkan. Ada yang dibaca awalnya, selanjutnya tidak. Kenapa? Karena nggak mungkin menggabungkan keempat-empatnya dalam satu kali sholat. Saya ingin persis seperti Nabi supaya pahalanya banyak, saya gabungkan keempat-empatnya. Masya Allah, jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Nggak bisa. Antum mesti pilih satu. Gak bisa antum baca keempat-empatnya, antum pilih satu. Ya. Nah, yang 4 tadi itu disebut manhaj namanya. Manhaj. Jalan yang terang. Petunjuk dari Nabi. Petunjuk. Jadi kadang-kadang Nabi ngasih jalan untuk ibadah tidak dengan satu cara. Ada beberapa cara untuk kemudahan. Oke. Nah, sepanjang perbedaan tadi, satu manhajnya sama dari Nabi. Manhajnya sama dari Nabi. Cara 1, cara 2, cara 3, cara 4. Kemudian harus dipilih karena tidak mungkin mempraktekkan keempat-empatnya. Pilihannya disebut dengan madhab namanya. Madhab. Ini singkatan dari ma, dhahaba,
ilaihi. Ma dhahab. Jadi di Arab juga ada singkatan. Ada singkatan untuk memudahkan. Ya. Ma pilihan, dhahaba ilaihi yang condong untuk diambil. Jadi keempat-empat ini nggak mungkin dipraktekkan. Mana yang saya condong untuk ambil? Ketika saya ambil ma dhahaba ilaihi, apa yang dia ambil disingkat jadi madhhab. Maka di sini muncul istilah madhab Asy-Syafi'i, pilihannya Imam Asy-Syafi'i. Madhab Hambali, pilihan Imam Ahmad. Madhab Maliki, pilihan Imam Malik. Bukan kelompok Imam Syafi'i, karena nggak pernah bikin kelompok. Ingat, maksudnya pilihan yang sejalan dengan manhaj dari Nabi. Jadi kalau ada ulama mempraktekkan salah satu dari empat ini, manhajnya sama walaupun madhabnya berbeda, maka perbedaannya dalam hal yang ditolerir karena satu manhaj. Nggak ada masalah di sini. Yang salah yang keluar manhaj, dia nggak baca Al-Fatihah. Ini yang keliru. Jelas sampai sini? Nanti antum bergabung dengan kami di setiap hari Ahad pekan ketiga, kita nanti ada tayangan live di Akhyar TV, itu membahas fikih ikhtilaf. Salah satunya membahas tentang persoalan-persoalan perbedaan tapi yang sejalur dengan Nabi. Ya. Saya tutup ya, saya beri contoh begini. Manhaj itu dibagi dua. Satu, ada manhaj yang cuma satu dalil. Ini terakhir bahasan saya, kita berhenti di sini. Ada manhaj yang cuma satu dalil, satu contoh. Kalau Anda menemukan yang seperti ini, maka Anda mutlak nggak boleh beda. Karena Nabi mencontohkan dengan satu dalil, satu contoh, karena semua umatnya dipandang mampu melakukannya. Contoh, antum takbir nih, An-Nasai nomor hadis 886. Begitu Anda takbir, kalimat Nabinya, fawadha'a yadahu al-yumna 'alal yusra. Ya bima makna, maka segera letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Jadi begitu takbir Allah, segera letakkan. Kalimat fa di sini maksudnya tanpa jeda, nggak ada gerakan lain. Jadi begitu dilakukan baik sejajar dengan bahu, Al-Bukhari nomor hadis 715, atau sejajar dengan daun telinga, ya, hadis Muslim nomor hadis 391, atau di An-Nasai 1101, antum angkat begini, langsung letakkan kanan, meletakkan di punggung yang kiri begini. Itu dalilnya, saking jelasnya cuma satu contoh, satu dalil, nggak ada yang lain. Tandanya semua umatnya dipandang bisa. Ya, jadi nggak usah kreatif mencari gerakan lain. Misal, maaf, saya bosan tiap hari kiri aja, nggak sopan. Ya, harus kanan duluan. Pada Allah lebih sopan. Begitu takbir Allah, kanan masuk, kiri tutup begini misalnya. Kadang-kadang kakinya ada yang naik sedikit ya begini. Ini mohon maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tidak. Tapi saya coba cari ya. Kami di rumah alhamdulillah saya punya koleksi 1235 kitab hadis. Saya cari dari yang paling sahih sampai yang paling palsu, Pak. Jangankan di hadis sahih, di yang paling palsu nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu. Jadi pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang ini, yang contohnya beragam, dalilnya banyak. Maka yang seperti ini itu artinya kemudahan bagi kita mempraktekkannya. Ada yang sifatnya bacaan, termasuk bacaan Quran. Jangan antum kira bacaan Quran itu misalnya maaf cuma satu cara. Ada 7 qiraat yang mutawatir, 3 yang masyhur, 4 yang syadz. Jadi antum enak bacanya sekarang yang biasa dibaca dengar. Sebagian negara Arab ada yang tidak baca seperti antum. Ya, ada. Itu sejak zaman Nabi. Misal antum baca wadduha, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Antum, tapi sebagian suku di Arab sejak zaman Nabi sampai sekarang, sebagian di Palestina, di Lebanon, di Syria, sampai ke Irak sebelah sana, itu mereka dipaksa-paksa nggak bisa, bisanya imalah. Antum tanyakan, ana, dia bilang ane, anta, ente. Mungkin orang Betawi mungkin kesini belajarnya, kan? Makanya ayat Quran begitu turun, itu menggunakan riwayat yang beda. Ya, misal riwayatnya, misal Imam Hamzah dia punya 2 murid, Khalad dengan Khalaf. Atau kita ambil Warash saja, ya dari Nafi'. Antum baca wadduha, dia baca wadduha. Wadduha wan-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Antum cekikikan, saya baca wadduha di sana, mereka tertawa itu. Tertawa karena lisannya nggak bisa, Pak. Maaf ya, maaf. Misalnya kita punya teman dari Medan, walaupun nggak semuanya. Antum bilang sepeda, dia bilang apa? Sepeda, barangnya sama nggak? Sama, cuman caranya. Nah, bacaan Quran juga begitu. Anda paksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan mampu dia. Ya sehari lagi buat sadar, ngapain paksa orang gitu kan? Karena ada perbedaan-perbedaan yang fitrahnya begitu. Kami punya 2 murid di Libya, penghafal Quran dua-duanya. Syekhnya sama lagi, masya Allah. Hafal Quran, Pak. Satu pakai hafaz, yang kedua pakai kolun.
hafaz dengan qalun itu kan ada sedikit bedanya. Kalau pakai sad, qalun pakai sin. Ada lagi riwayat ketiga pakai zai, kunbul. Jadi kalau saya baca ihdinas siratal mustaqim, di qalun pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Di kunbul dari Ibnu Katsir pakai zai, ihdinas siratal mustaqim. Tayyib, maaf. Jadi dua ini karena belajar masing-masing riwayat, mereka membacakan berselisih. Yang satu bilang ente mukhti, kamu salah, harusnya pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Kata yang satu ente mukhti, as-sahih bis-sad, kamu yang salah, benar pakai sad, ihdinas siratal mustaqim. Akhirnya keduanya bersepakat, kita tanyakan guru kita aja lah, jangan kita yang hukumi, sama-sama belajar. Begitu datang ke gurunya, ya Syekh, ikhtalafna fi kiza wa kiza, kita beda pendapat di bacaan ini. Syekhnya bijak sekali, kata Syekh, ya bunayya iqra, kamu baca nah, ihdinas siratal mustaqim. Baik, hasbuk, cukup. Pakai sad, enta iqra, kamu baca ihdinas siratal mustaqim. Baik, pakai sin. Kata syekhnya, kilakuma mukhtian, kalian berdua salah, yang benar pakai zai, ihdinas siratal mustaqim. Kata syekhnya. Syekhnya ingin mengatakan, kalau baru tahu satu dua hal, jangan banyak berselisih. Coba diam dulu, pelajari lagi, klarifikasi lagi. Kali ada sesuatu yang lebih penting yang ingin Allah tunjukkan pada kita untuk kita pelajari. Itulah yang disebut dengan manhaj dan madhab. Teman-teman sekalian, saya yakin ada banyak hal yang mungkin akan ditanyakan, tapi waktu jua yang mesti membatasi kita. Saya mohon maaf tidak harus bisa menjawab keseluruhannya, tapi saya mohon izin menyampaikan informasi. Satu, ini yang belum kami jawab. Kita punya acara nanti setiap malam Jumat, tersambung dari Bekasi live. Ya, dimohon izin saya sekaligus infokan. Saya tidak punya rekaman-rekaman khusus di YouTube ya. Tapi kami punya tim khusus namanya Akhyar TV. Jadi kalau yang di YouTube itu kadang bukan kami yang rekam ya. Jadi ada, semoga Allah berikan pahala kebaikan ya bagi sesuai dengan niatnya masing-masing. Tapi kalau antum ingin cari dengan kualitas yang lebih baik, itu ada di Akhyar TV. Kadang-kadang orang ngambil dari sini. Termasuk kalau ingin rekaman-rekaman yang belum Anda dapatkan, minta aja hubungi tim kami, nanti dikirimin gratis. Kalau ada yang ngambil nama saya, nyampaikan misalnya, ya dijual flash disk sekian, isinya video Sadadi, itu bukan dari saya, karena saya nggak pernah menjual macam-macam. Ya, jadi antum mintakan ke tim kami, nanti dikasih itu gratis videonya. Paling antum kirimkan flash disknya. Ya, jadi hari Kamis malam Jumat nanti ada kajian Al-Quran Sunnah Solution, itu menjawab pertanyaan, solusinya langsung dari Quran dan Sunnah. Anda tersambung ke akhyar.tv. Bisa di Play Store, diinstal di handphonenya, atau di Parabola, cari aja ini, nanti insya Allah bisa nyambung di situ, dan nanti bisa ini dibacakan, atau Anda bisa telepon ke line telepon yang ada di situ. Itu satu. Yang kedua, saya mohon maaf barangkali kita belum tentu kapan bisa berjumpa kembali, tapi nanti insya Allah ada beberapa stok buku di kami di Jakarta, di Bekasi, yang nanti coba saya siapkan, kita kirimkan untuk ke Palembang, Pak, khususnya untuk bekal Ramadan. Saya tidak tahu yang hadir berapa keluarga ini yang ada di sini, tapi nanti coba kita koordinasikan, kita kirimkan buku dan itu gratis. Silahkan untuk baca, perdalam lagi, mudah-mudahan bermanfaat untuk bekal Anda, terutama nanti yang terkait dengan puasa ya, terkait dengan puasa. Nanti kami kirimkan, ya coba cek alamatnya, atau ada yang ke Bekasi nanti kami titipkan, bisa sekalian dibawa ya. Yang nggak ada masalah, kita kirim 200 atau 300 kan, nanti teman-teman bisa ambil setiap keluarga, atau mungkin kalau cukup nanti 500 kita kirimin ya, nanti silahkan teman-teman bagikan, terus pelajari lagi, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya. Itu saya kira saya tutup dengan beberapa kalimat. Pertama, tingkatkan amal saleh, perbaiki diri kita. Kalau belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, sekali lagi berlombalah dengan para pendosa untuk istighfar dan bertobat. Yang kedua, jangan tunda waktu untuk memperbaiki diri, karena waktu kita sangat terbatas. Tidak tahu kita kapan akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, maaf, jangan banyak hilangkan pahala dengan amalan yang tidak produktif. Saling mencela, saling berdebat dengan yang tidak produktif, yaitu hindari sajalah. Hindari, ambil yang baik-baik. Kalau tidak sesuai dengan ukuran Nabi ya tinggalkan, tapi jangan mencela. Doakan dan ajak dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian, semua yang benar dari uraian ini itu petunjuk Allah dan Rasulnya, silahkan amalkan. Kalau Anda menemukan uraian saya yang keliru, sampaikan pada saya untuk saya koreksi, saya istighfari, dan tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustadz lain yang lebih baik, dan jauhi perdebatan yang tidak baik. Demikian, jelas sampai sini? Paham insya Allah?
Taib. Kalau demikian kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alafu minkum. Kami pamit. Kami jam 3 harus sudah ke bandara dan salat subuh di bandara. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.